Baik saudara, selamat pagi. Hari ini tanggal 13 Oktober 2021 jam 7:36. Video ini saya tujukan untuk ilmu negara kelas C dan kelas E. Sebelum saya mulai materi mengenai tugas penulisan webinar yang akan dilaksanakan tanggal 19, sebetulnya apa yang ditulis? Yang ditulis adalah bagaimana mengkorelasikan ilmu negara dalam perspektif internasional atau sebaliknya mengkorelasikan perspektif internasional ke dalam ilmu negara. Sebagai contoh, misalnya, apakah demokrasi di negara Amerika Serikat sama dengan demokrasi di negara Indonesia? Ataukah demokrasi di Yogyakarta itu sama dengan demokrasi di Timur Leste? Misalnya begitu ya. Tulisan saudara itu wajib sesuai dengan teknis penulisan. Wajib sesuai teknis penulisan dan dikumpulkan per kelompok. Maksudnya tugasnya per kelompok. Tugasnya per kelompok. Saudara dikumpulkan di link Google Drive yang sudah saya share beberapa waktu yang lalu. Itu saudara sebagai nilai UTS saudara dari kelas saya sendiri. Nanti dari tim teaching beda lagi tugasnya. Kemudian saudara tolong diperhatikan menggunakan Mendeley. Mengenai penggunaan Mendeley nanti bisa langsung berkoordinasi dengan Bu Evi atau saudara bisa googling lewat YouTube. Bu Evi bagian Bu Dr. Evi Kongres bagian laboratorium hukum. Kemudian di dalam chat yang kemarin saya berikan link. Saudara wajib mengutip tulisan saya yang terkait tema, dikutip 2 atau 3 tulisan. Perhatikan tata cara penulisan, perhatikan juga penggunaan kalimat, jangan mengutip langsung. Artinya, misalnya saudara mengutip pasal 1 pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu kan ada 3 ayat. Saudara ubah saja dengan kalimat saudara sendiri atau lakukan parafrase menjadi 1 kalimat. Begitu juga undang-undang lainnya atau pendapat orang lain yang sangat panjang, saudara ubah dengan kalimat sendiri menjadi 1 kalimat. Kemudian dalam teks ditulis, saudara tulis kami. Mohon maaf tidak boleh ditulis kami, tapi saudara tulis penulis atau peneliti. Jadi tidak boleh menggunakan kata kami, saya, kita. Kemudian saudara memang nanti setiap naskah itu akan ada proses review, terutama mengenai plagiasi. Bagi plagiasi yang tinggi memang tidak diterbitkan, yaitu di atas 40% ya, tidak diterbitkan. Kemudian saudara tolong nanti ketika saudara sudah mengumpulkan tugas itu, terakhir besok ya, tolong saudara juga kumpulkan perwakilan kelompok saja di grup. Kenapa? Karena nanti akan saya koreksi, akan saya kembalikan lagi di grup, dan saudara merevisinya lagi, dikumpulkan lagi, kemudian itu sudah menjadi nilai UTS. Jadi saudara besok itu saudara mengumpulkan 2 kali. Yang pertama lewat link Google Drive, acara webinar itu untuk keperluan data panitia. Yang kedua besok dikumpulkan hanya perwakilan kelompok di
grup WA masing-masing kelas. Ini menjadi penting. Silakan saudara ditulis nama, email, semua lengkap ya. Perhatikan teknis penulisan. Perhatikan saudara wajib mengutip jurnal, tidak boleh lagi menggunakan bacaan berupa buku. Jika ada hal yang ditanyakan, bisa langsung di grup. Tolong jangan personal chat kepada saya ya, biar temannya juga tahu mengenai mungkin ada yang kurang, ada yang tidak terlalu jelas. Baik saudara, berarti minggu depan memang tidak ada perkuliahan. Saudara gantinya ikut tanggal 19 tersebut dan semoga naskah saudara beruntung direview secara online oleh narasumber. Apakah boleh berbahasa Inggris? Silakan, boleh. Oke, sekarang saya masuk ke materi Sangsa Kuso. Oke. Sangsa Kuso seorang tokoh yang populer pemikirannya dari Perancis. Ini melanjutkan dari Thomas Hobbes, di mana Homo homini lupus. Saya akan mereview ulang saja singkat terkait Thomas Hobbes. Masyarakat itu lahir dalam keadaan yang bebas dan dia bersaing. Karena mereka selalu bersaing, maka mereka menjadi homo homini lupus. Sehingga negara harus turun mengatasi apa yang diinginkan masyarakat dalam wujud Leviathan. Di satu sisi, negara tersebut mendeskripsikan atau menjadikan dirinya bahwa dia memang perwakilan Tuhan. Menjadi pertanyaan, sejauh mana? Apakah ketika negara bertindak semena-mena, apakah itu juga menjadi keinginan Tuhan? Dalam hal ini, dalam hal ini Thomas Hobbes mengatakan, ya negara harus menjadi Leviathan. Harus menjadi tegas sekali dalam waktu tertentu sehingga permasalahan itu selesai. Yang dicari adalah kebahagiaan bagi masyarakat itu sendiri. Sehingga kontrak sosial menurut Thomas Hobbes itu ya masyarakat menyerahkan kepada negara. Tidak ada imbal balik sebetulnya. Menyerahkan saja karena memang masyarakat butuh. Lantas apa bedanya kontrak sosial berdasarkan Sangsa Kuso? Dalam tulisan ini, dalam paparan ini saya menggunakan saya menggunakan Sangsa Kuso. Sebentar, saudara. Oke, dalam hal ini saya menggunakan literatur perihal kontrak sosial. Ada beberapa buku yang saya pakai memang di sini saya pakai yang ada satu bahasa Inggris, yang terbitan Penguin, 3 ini yang terbitan Indonesia. Sangsa Kuso yang di sebelah kiri ini adalah makamnya yang di Paris. Makamnya tidak terlalu besar, kurang lebih ya seperti kulkas minuman soda seperti di Indomaret, Alfamart itu ya. Kemudian saudara, menjadi hal utama, silakan saudara sudah memiliki tokoh favorit dalam ilmu hukum. Karena terkait dengan penguasaan yang saudara inginkan nantinya dalam menjawab berbagai permasalahan. Pertanyaannya nih saudara, apa yang Anda alihkan kepada negara sepenuhnya
apa yang Anda alihkan kepada negara sebagian? Tolong saudara nanti pertanyaan ini bisa dijawab di kolom komentar. Sebutkan nama, NBI, kelas, apakah saudara dari kelas C atau E. Apa yang Anda alihkan kepada negara sepenuhnya dan apa yang Anda alihkan kepada negara sebagian. Artinya apa? Saudara itu melakukan alienasi. Alienasi adalah pengalihan hak seutuhnya atau sebagian dalam rentang waktu tertentu atau dalam waktu selamanya, seterusnya. Apa yang Anda alihkan kepada negara sepenuhnya, apa yang Anda alihkan kepada negara sebagian. Oke, sekarang saya masuk ke sini. Manusia, saudara, itu lahir dalam keadaan bebas. Dan dimanapun dia berada. Maksudnya begini, pernahkah saudara terpikirkan bisa ditanya kepada orang tuanya? Misalnya saudara lahir di Pematang Siantar. Pernah nggak ditanyakan, Ibu, Bapak, kenapa saya lahir di Pematang Siantar? Kemudian kenapa kok saya lahir di Pematang Siantar? Kok tahunnya tahun itu? Padahal tahun itu lagi konflik, misalnya begitu ya. Kok saya dilahirkan kok pas tengah malam? Artinya apa, saudara? Saudara tidak memiliki kehendak untuk mengubah itu. Lantas, siapa yang membuat saudara lahir itu? Ya, orang tua saudara. Orang tua saudara semua yang mengatur. Kita tidak tahu. Tetapi orang tua saudara yang betul-betul paham. Kenapa kok memilih lahir di Pematang Siantar? Bisa saja mungkin dari perjalanan mau dari luar kota misalnya begitu ya. Bisa juga kenapa kok malam hari dan lain sebagainya. Memang saudara, pemikiran Jean-Jacques Rousseau ini kalau dikaitkan dengan teknologi masa kini, ya sekarang bisa diatur kelahiran tuh. Entah jenis kelaminnya, entah kepingin kembar, entah kepingin hari apa, bisa. Walaupun begitu, menurut saya pemikiran Jean-Jacques Rousseau ini masih relevan dalam perspektif ilmu negara, terutama terkait dengan kontrak sosial. Kemudian, saudara lahir dalam keadaan bebas, di mana saja, itu adalah suatu derita sebetulnya. Artinya apa? Apakah saudara mengendaki ketika saudara dari bayi sampai sekarang, saudara pernah berpikir, oh kenapa ya saya lahir di Pematang Siantar? Sebetulnya saudara serak atau tidak? Akhirnya kan saudara sebetulnya memiliki cap bahwa Anda orang Pematang Siantar. Nah, saudara, bagaimana saudara itu bisa percaya bahwa ketika saudara lahir itu pasti kehidupan baik? Tidak ada yang menjamin, saudara. Saudara tidak bisa menjamin diri sendiri. Katanya Jean-Jacques Rousseau, ya saudara lahir bebas memang di mana aja, ya seperti budak, seperti slave. Bagaimana itu berubah? Tidak tahu. Tidak tahu bagaimana berubah. Siapa yang dapat melegitimasinya ketika saudara lahir, saudara dijamin bahwa harus hidup yang berkecukupan. Apakah negara menjamin? Negara menjamin kesehatan. Memang ada penghidupan yang layak di Undang-Undang Dasar. Tetapi dalam perspektif ini terkait dengan peran serta orang tua tersebut. Bagaimana jawabannya? Saya teruskan dulu. Nah, ini saudara, manusia awalnya bebas tapi tidak punya otoritas alami atas sesamanya. Dimulai dari bentuk tertua masyarakat yaitu keluarga. Terjadilah alienasi akibat ketidakmampuan melawan otoritas alami tersebut. Contohnya begini. Saudara waktu lahir, sejak lahir sampai umur 2 tahun,
bahkan 3 tahun ya, saudara kan pasti tidak akan bisa memenuhi keinginan saudara sendiri. Kenapa? Memang saudara sehat, ada lengkap tangannya, semua detail lengkap sekali. Saudara tidak menderita disabilitas, di bawah pengampuan, ODGJ, atau anak berkebutuhan khusus, tidak. Sehat semua. Tapi kenapa kok saudara mau makan pada saat umur 0 sampai 2 tahun, itu orang tua yang memasukkan, yang memberikan makan, yang memberikan minum, saudara dijaga orang tuanya agar tidak keringatan, saudara dijaga orang tuanya agar selamat dari goncengan ketika pergi kemanapun, saudara dijaga orang tuanya agar tidak kepanasan. Kenapa kok begitu? Karena saudara secara alamiah tidak mampu melindungi diri sendiri. Tidak mampu. Sehingga secara alamiah juga saudara melakukan alienasi hak seutuhnya kepada orang tuanya. Saudara mungkin waktu umur 1 tahun nangis. Ibunya atau keluarganya tidak memberikan susu. Nangis. Tapi kan saudara tetap aja kan dibantu oleh orang tuanya. Tidak bisa saudara menolak karena saudara tidak mampu secara alami. Tidak mungkin anak 1 tahun buat susu sendiri di belakang, buat makanan bubur sendiri di belakang, di dapur maksudnya. Tidak mungkin. Artinya apa? Anak terikat pada ayah selama membutuhkannya. Konsep pemikiran Sasa Kerusuk ini fokusnya anak kepada ayah. Jadi orang tua dimaksud adalah ayah. Kemudian terjadilah alienasi akibat ketidakmampuan melawan otoritas alami tersebut. Karena dia sifatnya alami, ya maka tidak akan mampu melawan otoritas alami tersebut. Tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Nah, melawan otoritas alami tersebut. Saya teruskan dulu ya. Kemudian saudara saya teruskan dulu ya mengenai general will. Maka yang terkait dengan kontrak itu, kontrak sosial adalah kehendak umum. Artinya apa? Ketika
masyarakat yang dianalogikan sebagai bayi tersebut, bayi kan secara umum dikatakan bahwa memang membutuhkan orang tua. Tetapi ketika dia sudah umur 4 tahun sampai 10 tahun, memang dia masih dibantu oleh orang tua. Tapi kan mereka sudah bisa memilih untuk menolak. Misalnya orang tuanya memberikan makanan bersayur, dia sudah bisa menolak. Dia mungkin lebih memilih nasi dengan potongan daging. Kemudian dalam hal ini, general will inilah yang akan membentuk bentuk pemerintahan di suatu negara. Kemudian ini ada contoh-contoh mengenai aristokrasi, penguasa menjadikan rakyat berkelompok sebagai hakim. Kemudian aristokrasi, penguasa menjadikan rakyat berkelompok sebagai hakim. Artinya apa? Kalau general will-nya itu menginginkan keadilan, maka dia akan melakukan kontrak sosial. Itu sebagai bentuk pemerintahan adalah aristokrasi. Kalau general will-nya satu saja, ya maka monarki. Kalau bebas, ya despotisme. Artinya apa, saudara? Kehendak umum itu adalah kepentingan bersama. Kehendak umum adalah kepentingan bersama. Kemudian, saudara, pemerintahan yang benar secara absolut itu bagaimana? Katanya Jean-Jacques Rousseau, malo periculum libertatem quam quietum servitum. Teleologinya adalah keselamatan dan kesejahteraan. Dalam hal ini, saudara, dikatakan Jean-Jacques Rousseau tidak ada satupun bentuk pemerintahan yang sempurna. Tidak ada. Sempurna kalau dia dipimpin oleh para dewa, maka pemerintahan itu pasti demokratis. Sehingga saudara, ontologi suatu negara itu terkait dengan ketidakmampuan manusia secara alami, kemudian dia melakukan alienasi dalam wujud kontrak sosial kepada negara. Kemudian negara muncul, tujuan akhirnya adalah teleologi atau tujuan akhirnya adalah keselamatan dan kesejahteraan. Menjadi pertanyaan penting juga, misalnya saudara pada beberapa waktu yang lalu memilih tokoh A sebagai wali kota. Kemudian sepanjang perjalanan tokoh A ini hanya melakukan separuh apa yang dijanjikan waktu kampanye. Seharusnya misalnya bangun 10 jembatan, tetapi yang dibangun hanya 5 jembatan. Setelah selesai jabatan ya 5 saja. Pertanyaannya, apakah saudara masih punya kontrak sosial dengan pemimpin tersebut? Ya ternyata masih. Kenapa? Karena ketika sudah pemimpin tersebut sudah tidak terpilih lagi,
maka kontrak sosial itu akan melekat pada jembatan tersebut sehingga bisa digunakan terus berkelanjutan sampai selesai. Jadi inilah saudara kontrak sosial menurut Jean-Jacques Rousseau, di mana terdapat perbedaan antara kontrak sosial menurut Thomas Hobbes, sementara Jean-Jacques Rousseau ini lebih memperhatikan masyarakat. Memang perlu kita ketahui pemikiran ini berangkat di era Raja Louis terkait dengan ini liberté, égalité, fraternité. Jadi terkait dengan masyarakat itu sebelumnya melakukan alienasi kepada raja. Selesai sampai situ. Yang diinginkan sekarang, kalau melakukan alienasi, maka si negara harus memberikan imbal balik yang baik kepada pemerintah, maaf, kepada masyarakat. Harus memberikan imbal balik yang baik kepada masyarakat. Jadi saling terikat, saudara. Kontrak sosial inilah, saudara, yang menjadikan hubungan antara masyarakat dengan negara, negara dengan masyarakat menjadi baik. Salah satunya dengan ada terwakilkan dalam 3 kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudisial. Baik saudara, ini saja yang bisa saya sampaikan dulu terkait dengan Jean-Jacques Rousseau. Tolong hasilkan tulisan yang terbaik agar tulisan saudara bisa membawa pencerahan bagi mereka yang membaca. Saya ucapkan selamat pagi. Terima kasih.